Rokok, alkohol, dan narkoba. Mungkin kita semua sudah tahu bahaya dari ketiga barang tersebut, mulai dari bikin kecanduan sampai dengan risiko kematian yang dapat ditimbulkan. Tetapi ada satu barang lain yang sebenarnya bahayanya bisa dibilang mirip dengan rokok, alkohol, dan narkoba. Sama-sama bikin ketagihan, sama-sama bikin kecanduan, dan sama-sama mematikan. Tetapi uniknya, barang ini tidak diatur peredarannya. Barang itu adalah gula. Sebagai bahan makanan, gula bertanggung jawab atas meningkatnya tingkat obesitas di Indonesia sebanyak 2 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Konsumsi gula berlebih juga menjadi faktor utama munculnya penyakit diabetes, penyebab utama kematian nomor 4 di Indonesia. Dan gula ini sebenarnya ada di dalam nasi yang setiap hari kita konsumsi. Gula itu sebenarnya bukan cuma gula pasir, ada banyak jenis gula dan sediaannya, mulai dari yang halus hingga gula batu. Melihat fakta di mana gula memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia, maka tidak heran kalau salah satu profesor di bidang nutrisi asal Brighton tahun 1972 mendeskripsikan gula dalam 3 kata, yaitu pure, white, and deadly. Pure, White, and Deadly adalah judul buku yang ditulis oleh sang profesor yang membuat dia dimusuhin oleh banyak ilmuwan di masanya karena dia berani mengungkap bahaya di balik gula. Sang profesor juga mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya bila efek dari gula terungkap, maka gula akan ditarik dan dilarang peredarannya. Saat ini sudah 50 tahun sejak sang profesor menerbitkan bukunya. Dan sampai sekarang, banyak dari kita yang memang sudah paham dan sadar tentang bahaya konsumsi gula berlebih. Tetapi pada kenyataannya, memang gula tetap jadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kalau gula itu bisa mematikan, kenapa gula tidak dilarang dan dibatasi penggunaannya? Kita semua juga tahu kalau kebanyakan gula bisa bikin diabetes, bisa bikin gemuk. Tetapi kenapa susah sekali buat kita lepas dari gula? Apakah ada sesuatu di balik gula? Gula merupakan karbohidrat yang sebenarnya secara natural ada di dalam nasi, kentang, dan buah-buahan. Tubuh kita akan merubah karbohidrat menjadi glukosa yang tentunya akan menjadi sumber energi buat kita. Sebenarnya, gula merupakan salah satu sumber energi utama bagi kita. Karena kalau kita bicara tentang glukosa atau gula yang ada di dalam tubuh, memang setiap makanan yang kita makan akan diubah menjadi gula yang kemudian akan menjadi sumber energi buat kita. Akan tetapi, kalau misalnya batas minimum dari gula yang manusia butuhkan sudah terpenuhi, apakah kita membutuhkan gula tambahan? Sebenarnya, tubuh kita pada umumnya tidak membutuhkan gula tambahan sama sekali. Faktanya, gula tambahan itu sebenarnya sudah didapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Sebuah penelitian membuktikan bahwa makanan yang paling berkorelasi dengan kematian gara-gara penyakit jantung adalah gula, dan bukan makanan berlemak. Di kalangan ahli gizi, hal ini memang menjadi perdebatan. Pasalnya, kadar gula yang tinggi bila dibiarkan tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah, dan bila pembuluh darah yang rusak adalah pembuluh darah jantung, maka dapat memicu serangan jantung. Kalau dibilang berbahaya, semua juga yang dikonsumsi secara berlebihan akan berbahaya. Apapun yang dikonsumsi secara berlebihan akan menjadi buruk, sama halnya seperti gula bila dikonsumsi secara berlebihan. Kadar gula darah yang tinggi bisa menyebabkan penyakit diabetes melitus. Pembahasan tentang penyakit diabetes akan dibahas dalam video lain. Dalam video ini, saya hanya mau mengingatkan bahwa gula bisa membunuhmu secara diam-diam. Saya Mapodet, sekian dan terima kasih.